Dikit lagi. Wih, tunggu dong. Wih, Ayo, cepat. Tidak bisa. Bisa. Amanku? So ini. Kenapa? Wih, turun dulu kakak. aman kok. Aman kok. Kakak, boleh bantu tolong ada yang mau pingsan di sini mau angkat. Indah kenapa? Ini dulu kan, ini bukan sekali. Angkat sa. Nah, buka. Kasih bareng dia dulu. Kita pindah di sana ya, guys. Satu, dua, tiga. Kak, permisi dulu ya kak. Indah masih bisa dengar kok. Ya coba cek ABC-nya dulu kak. Ya masih aman kak. Tapi akronnya dingin kak. CRT-nya juga aman. Tapi ini kenapa ya kak? Ini masih aman tapi dia Tadi dia jatuh kenapa memangnya? Tadi dia ada pusing di sana. Terus? Be mau kasih dia air gula. Ih, tabak. Dia sumakan kok tadi atau belum? Iya sudah makan kak. Kalau sudah makan tidak usah kasih air gula, tidak sih? Nah terus kasih apa untuk jaga-jaga? Mesti debat-debat. Oh ini sudah pingsan. Ini sudah pingsan nih. Berarti kasih. Tadi dia sumakan nah, tidak usah kasih air gula. Tapi dia berkeringat. Ini dia punya akal dingin. Dia badan panas yuk. Dia mengeluh haus sama pucat tadi. Dia lemah juga tadi. Nah, masuk akal berarti. Maksud? Apa yang masuk akal? Sahabat, ini kalau dengan dia gejala nih, kayaknya Indah nih ada kena heat exhaustion. Tolong ada air es kok, kasih kompres. Kok siang-siang begini siapa yang bawa es? Mungkin ada yang bawa air es. Ada yang punya kain kok? Kan ibu bisa. Bisa, tapi dikasih basah yang air dulu. Oke. Nah, sambil tunggu itu kain, tolong kasih lepas sepatu sama kasih keluar dari jaket. Oke. Nah, ini kalau sudah habis kompres di kepala, kita juga bisa kompres di leher. Nah, kalau bisa memungkinkan juga bisa di ketiak atau di selangkangan. Ini nih biar dia punya suhu cepat turun. Ini dia mulai sadar nih. Berarti dia betul-betul sadar sebenarnya. Makanya dia susah. Ya. Kayaknya bisa kasih air kok kak. Oh, coba kasih dia duduk dulu. Indah bisa duduk. Bisa. Kak ada air kok kak. Air. Bantu dia, Min. Bisa toh? Terus ini kondisi karena apa ya? Yang tadi dia bilang tuh kayaknya dia ada kena heat exhaustion. Heat exhaustion adalah serangan panas akibat kelelahan, yang dimana tubuh akan mengalami kekurangan cairan dan juga kekurangan elektrolit penting dalam tubuh. Oleh karena itu akan muncul gejala-gejala yang menunjukkan pasien itu mengalami kelelahan, tetapi dalam kondisi ini tubuh masih bisa melakukan kompensasi berupa kenyang. Supaya sampai kena ini gimana? Nah, yang pernah dia baca tuh kalau untuk kita kasih hindar dari heat exhaustion, ini kita pakai baju yang dia itu longgar, terus warna agak terang dan tidak tebal. Kemudian kita juga bisa pakai topi yang lebar untuk kasih hindar dari cahaya matahari. Kemudian kita juga bisa pakai lotion yang misalkan sunblock atau sunscreen yang SPF-nya tinggi supaya kita terhindar dari cahaya matahari. Kemudian sama kita juga harus banyak konsumsi cairan untuk tetap kita tubuh ini banyak cairan dan kurangi terjadinya hidrasi yang kurang dalam tubuh kita. Kemudian kita harus kurangi aktivitas ekstrim di luar, apalagi saat cuaca lagi terik begini. Itu sih yang lebih tahu untuk hindari kita dari heat exhaustion. Tadi pas mau lari dia sombong gitu nah. Oke, ketika menemukan pasien seperti ini, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengecek 3A. Apa itu 3A? Yang pertama, aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Itu kita lakukan dengan cara memindahkan
memindahkan korban atau pasien ke tempat yang aman dan teduh. Oke, teknik yang kedua yaitu mengecek kesadaran pasien atau korban, yaitu menggunakan teknik AFPU. AFPU adalah yang pertama A-nya alert, yang kedua verbal stimuli, kemudian pain stimuli, dan yang terakhir unresponsive. Nah, kalau alert berarti korbannya itu sadar penuh. Kalau verbal stimuli, kita memberikan memanggil nama pasien, apakah dia sadar atau tidak. Kemudian kalau pain stimuli, kita memberikan rangsangan nyeri kepada korban dengan di beberapa tempat. Yang pertama di supraorbita atau di glabella pasien, terus kemudian bisa juga di ujung kuku, kemudian bisa di sternum. Kemudian ketika pasien tidak memberikan respon, berarti dia masuk ke dalam unresponsive. Nah, dari situ kita bisa melakukan panggilan kepada ambulans. Kemudian yang paling penting yaitu pastikan bahwa airway breathing sirkulasinya itu aman. Dengan cara untuk airway-nya itu kita mengecek jalan napas dari korban, apakah ada sumbatan atau tidak. Nah, ini kita bisa gunakan teknik jaw thrust ataupun head tilt chin lift. Kemudian yang kedua itu breathing dari pasien dengan teknik look, feel, and listen, dimana kita mendengarkan deru napas dari pasien, kita rasakan napasnya sambil kita melihat pergerakan dada dari pasien. Kemudian untuk sirkulasinya itu kita bisa meraba arteri dari pasien, itu bisa di arteri karotisnya. Nah, untuk teknik ABC ini itu kita harus lakukan secara simultan kurang lebih 10 detik. Penanganan awal yang perlu kita lakukan kepada pasien yang mengalami heat exhaustion itu yang pertama, kita pindahkan pasien ke tempat yang aman dan teduh. Yang kedua, kita bisa lepaskan pakaian pasien yang ketat ataupun seperti jaket dan sepatu. Terus yang ketiga, itu kita bisa melakukan kompres kepada pasien di daerah-daerah yang memiliki banyak pembuluh darah arteri, misalnya di bagian selangkangan ataupun di ketiak, di kepala ataupun di bagian leher dari pasien. Terus yang keempat, kita bisa lakukan pemberian cairan kepada pasien ketika pasien sudah sadar penuh. Yang perlu kita ingatkan bahwa jangan memberi cairan kepada pasien ketika pasiennya belum sadar penuh, karena ini bisa menyebabkan aspirasi, yaitu penyumbatan saluran napas pada pasien. Terus yang terakhir, ketika pasien mengalami muntah-muntah ataupun kesadarannya semakin menurun, itu kita bisa melakukan telepon ambulans dan melarikan pasien ke rumah sakit. Kemudian, apa sih perbedaan penanganan awal dari heat stroke dan heat exhaustion? Nah, kalau heat stroke, karena dia suhunya sudah mencapai 40 derajat Celcius, jadi hal pertama yang kita lakukan yaitu menghubungi ambulans. Nah, sambil menunggu ambulansnya datang, bisa kita lakukan penanganan awal seperti yang kita lakukan pada penanganan awal heat exhaustion. Tapi, satu hal yang harus kita ingat, jangan memberikan cairan kepada pasien yang mengalami heat stroke, karena kesadarannya itu sudah sangat menurun, dan kalau kita paksa memberikan cairan, itu bisa menimbulkan aspirasi cairan pada pasien, karena bisa menimbulkan penyumbatan saluran napas pada pasien.